Oke, 여러분 안녕하세요. Kembali lagi dalam pembahasan soal pembekalan tryout. Hari ini bab 26 sampai 30. Kembali dengan saya Dwi Ningsia Nuasri sebagai instruktur online yang hari ini akan membantu kalian untuk memahami materi yang sudah dikerjakan ya, soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Kita bahas langsung ke soal yang pertama mengenai reading. Oke, seperti biasa ada soal ya di bagian sini. Untuk soalnya lagi-lagi berhubungan dengan gambar. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar dan juga pilihlah gambar yang sesuai. Di bagian sini ada gambar orang pegang perut, sakit perut ya, tapi depannya banyak makanan. Kita bahas satu persatu dari jawabannya. Ada 배탈이 나다. 배탈이 나다 itu artinya sakit perut, tapi tidak berhubungan dengan makanan ya. Sakit perutnya nggak tahu karena apa. Kemudian lagi untuk kata solsalul hada itu artinya adalah diare, gambarnya bukan orang diare ya. Kemudian untuk yang nomor 3 ada sohwaga andeda. Sohwaga andeda itu pencernaannya terganggu. Nah, sakit perutnya karena pencernaannya terganggu karena banyak makanan gitu, banyak makan begitu. Maka jawabannya jelas yang nomor 3. Karena yang nomor 4 tohada. Tohada itu artinya muntah. Oke, kita coba lanjutkan ke soal yang berikutnya. Yang kedua ya, di bagian sini sama ada gambar. Kita bahas aja langsung ke jawabannya. Di sini ada sang damel bata. Bata itu artinya menerima, mendapatkan, kemudian ada sangdam itu artinya konsultasi, jadi mendapatkan konsultasi atau menerima konsultasi. Maka kurang tepat ya, karena di sini tidak berhubungan dengan tempat konsultasi. Kemudian untuk yang nomor 2 ada hengsae 참여하다. 참여하다 ini artinya berpartisipasi, hadir boleh. Hengsa itu artinya acara, jadi berpartisipasi dalam acara. Di bagian sini dilihat gambarnya ada kata ceyuk. Ceyuk di sini dia olahraga ya. Kemudian ada hanmadang itu satu tempat gitu ya. Jadi ada acara namanya ceyuk hanmadang. Maka jawabannya yang jelas adalah yang nomor 2 karena berpartisipasi dalam acara-acaranya namanya ceyuk hanmadang. Kemudian untuk yang nomor 3 ada munhwa cheom hada. Kalau munhwa itu artinya culture, budaya. Kemudian chehom itu artinya experience, pengalaman. Hada melakukan, maksudnya dia berkegiatan yang memperoleh pengalaman gitu. Maka boleh kita artikan mengikuti kegiatan ada munhwanya kebudayaan. Jadi mengikuti kegiatannya dapat pengalaman. Maksudnya seperti itu ya, mengalami langsung. Itu chehom hada. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah cawon 봉사를 hada. Cawon 봉사 artinya 봉사 itu artinya volunteer. Oke, jadi melakukan kegiatan volunteer ya. Maka jawabannya jelas adalah yang nomor 2 karena di sini berhubungan dengan acara, bukan berhubungan dengan kegiatan volunteer dan juga tidak berhubungan dengan culture atau budaya. Begitu. Lanjut untuk yang nomor 3, soal nomor 3 di bagian sini sama ya, kita bahas dulu kalau kayak gini tuh lihat dari jawaban. Di sini ada kata bata dan ada tata bahasa go. Bata itu artinya menerima, go-nya dilihat belakangnya. Go, kemudian ada hada. Nggak ada ya tata bahasa go hada, berarti go di sini itu artinya bisa diartikan dan atau bisa kita artikan lalu, tergantung konteks. Maka untuk kata batku hada, jadi artinya menerima lalu hadanya melakukan. Untuk kata pulgo berarti sama. Pulda dulu untuk kata kerjanya artinya melepas, mengurai itu bisa. Ada go-nya dan atau lalu tergantung konteks, ada di belakang soalnya. Kemudian ada kata bata terus ada tata bahasa aoya hada. Di sini berarti untuk kata aoyanya aoya hada artinya harus, tata bahasa harus. Kemudian ada kata bata menerima. Jadi harus menerima. Kemudian yang nomor 4 juga sama, untuk kata kerjanya pulda, melepas, mengurai, aoya hada harus, jadi harus melepas. Kita coba bahas ya dari soalnya. Bentar. Oke, di bagian sini ada kata 스트레스를 받거나 잠을 잘못 자면. Ada tata bahasa eumyeon di bagian sini, artinya jika atau kalau boleh sama aja ya. Kemudian di situ ada kata jam을 못 자다, ada bentuk negatif di sini. Ada kata 못 artinya tidak
bisa. Tidak bisa apa? Jamil jada. Artinya tidur. Satu kesatuan ya. Ada kata jal. Jal itu artinya dengan baik. Nah, jadi tidak bisa tidur dengan baik, dengan nyenyak maksudnya. Kemudian ada tata bahasa lagi yang kemarin sudah kita bahas, ada kata gona, itu artinya atau, yang menempelnya pada kata kerja ya. Kemudian ada kata stresser bata, menerima stres atau stres boleh. Jadi jika tidak bisa tidur atau stres, 두통이 생길 수 있습니다. belakangnya ada elsu opta tata bahasa artinya bisa. 생기다 itu artinya muncul. Kemudian dutung, dutung itu artinya sakit kepala. Oke, jadi muncul sakit kepala. Kemudian berarti kalimatnya kita ulang lagi ya. Jika tidak bisa tidur dengan benar atau stres, maka bisa muncul sakit kepala. 그래서 jadi atau oleh karena itu bebas. Sain 스트레스는 stres. Sain ini dari kata saida, itu artinya tertumpuk. Oke, jadi untuk kata satta ya, kalau satta itu artinya menumpuk, aktif ya. Kemudian kalau saida, maka jadi pasif, artinya tertumpuk. Jadi stres yang tertumpuk, ada kata kok. Kok itu artinya harus. Nah, biasanya kalau ada kata kok, itu pasangannya pasti ada kata tata bahasa harus, yaitu aoya hada. Maka jawaban untuk yang nomor 1 maupun 2 tidak mungkin. Kita sudah mengeliminasi 2 soal ya, 2 jawaban ya. Kemudian tinggal 2 nih, tinggal masukkan aja satu persatu ya. Jadi stres yang tertumpuk harus didapatkan atau harus diterima. Maka nggak mungkin ya. Maka jawabannya jelas yang keempat, harus dilepas, harus diurai stresnya. Begitu jawabannya nomor 4. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang nomor 4 ya. Soal nomor 4 masih sama, di bagian sini ada beberapa bingkan ya atau kolom kosong. Kita bahas dari jawabannya dulu, ada kata kerigo. Kerigo artinya dan, ada kereso artinya jadi, keronde itu ada 2 maknanya ya. Keronde artinya bisa diartikan tapi boleh, atau bisa diartikan ngomong-ngomong atau by the way. Kemudian ada kromero. Kromero itu artinya oleh karena itu, oleh karena hal itu, begitu ya, maknanya bisa banyak. Nah, kita bahas yuk untuk soalnya di bagian sini ada 저는 보통 퇴근하면, 저는 saya, kemudian ada 보통, 보통 itu artinya biasanya, 퇴근하다 itu artinya pulang kerja. Terus ada yang tadi ya, artinya jika. Tata bahasa lagi. Yang merah ada tata bahasa ya. Jadi jika saya pulang kerja biasanya 집에서 저녁을 식사를 합니다. ada 저녁 식사하다. 식사하다 itu sama kayak 먹다 artinya makan. 저녁 itu artinya malam. Dan ada 집에서 di rumah. Jadi biasanya makan malam di rumah. Nah, di bagian sini momomo kita bahas dulu ya untuk kalimat yang selanjutnya. 오늘 hari ini. 오늘은 시내에서 고향 친구를 만나서, ada aoso tata bahasa ya, artinya di sini karena. Bisa karena, bisa lalu, tergantung konteksnya ya. Di bagian sini lebih merujuk pada kata karena. Karena 만나다 itu artinya bertemu, karena bertemu, 친구 teman, ada kata goyang itu artinya kampung halaman. Kemudian ada sini artinya kota, pusat kota. Oke, karena hari ini bertemu teman kampung halaman di kota, 함께 저녁을 먹을 겁니다. Ada bentuk future ya, 을 거예요, artinya akan, pernah kita bahas sebelumnya. Akan makan malam, 함께 itu artinya bersama.
Berarti kita isi apa di bagian sini? Yuk kita bahas lagi kalimatnya ya. Jadi jika pulang kerja biasanya saya makan malam di rumah. Nah, di bagian sini momomo hari ini karena bertemu teman kampung halaman di pusat kota, saya akan makan malam bersama. Maka jawaban kalau kita artikan dan nggak nyambung ya. Kemudian kalau diartikan kalau kita masukkan kata jadi bukan sebab akibat juga. Kemudian untuk nomor 3 keronte tetapi kita coba masukkan ya. Tetapi karena hari ini bertemu teman di kampung halaman di kota, saya akan makan malam bersama. Maka jawabannya jelas yang nomor 3. Kalau keromoro juga enggak ya, karena bukan sebab akibat. Kita coba lanjut untuk yang berikutnya, yang nomor 5. Nomor 5 sama kita bahas dulu untuk jawabannya. Ada kata demida itu dari kata delda. Delda itu maknanya bisa banyak ya, bisa beberapa, tergantung konteks yang ada di depannya. Delda itu bisa diartikan mengangkat, bisa diartikan apapun. Tapi kalau di sini lebih ke maknanya itu mengeluarkan atau menghabiskan. Kemudian ada kata tamnida dari kata tada ya, artinya naik, tapi naiknya khusus untuk transportasi atau wahana atau beberapa yang berhubungan dengan olahraga, bisa pakai kata tada ya. Contohnya skill tada itu bisa. Kemudian ada lagi golida. Kalau golida ini artinya adalah menghabiskan, tapi menghabiskannya waktu, memerlukan waktu, itu juga bisa. Oke. Kemudian lagi ada kata boida. Boida ini artinya terlihat. Oke. Boida artinya terlihat ya. Oke, kita coba masukkan aja. Kita bahas dulu kalimat yang pertama. Di bagian sini ada perbandingan ya. Jadi 지하철이나 버스를 이용하는 것보다. Kita ada kata boda di sini. Perbandingan artinya daripada. Oke. Daripada 이용하다. 이용하다 itu artinya menggunakan. Daripada menggunakan bus, ina ini tata bahasa lagi pernah kita bahas kemarin ya, artinya atau tapi nempelnya pada kata benda. Jadi daripada menggunakan bus atau kereta bawah tanah, 택시를 타는 것이 ada kata tada di sini artinya naik ya, naik taksi. 돈이 돈 itu artinya uang. 덜 itu dari kata doya artinya lebih gitu. Jadi kita masukkan aja satu persatu ya. Daripada naik bus atau kereta bawah tanah, naik taksi lebih, nah ini apa? Kira-kira coba ya satu persatu. Mengeluarkan atau menghabiskan uang lebih, maka jelas ya jawabannya yang nomor 1. Karena kalau yang nomor 2 nggak mungkin, karena yang tadi kata Dwi Sentada itu berhubungan dengan transportasi untuk kata naik, golida untuk waktu, padahal depannya nggak berhubungan dengan waktu, boida apalagi terlihat ya, enggak. Jadi nggak perlu diterjemahkan semua. Oke, kita coba lanjut ya untuk yang berikutnya. Oke, untuk yang nomor 6 sama 빙칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Suruh mengisi bingkan atau kolom kosong. Kita bahas lagi aja untuk jawabannya dulu. Ada kata gigan, gigan itu artinya masa. Ada yogem, yogem itu artinya biaya. Ada upyo, upyo itu artinya perangko. Dan ada kata pojang, pojang itu artinya bungkus. Kalau bojang hada membungkus, kalau bojang kata bendanya ya. Oke, kita coba bahas yuk untuk pertanyaan untuk jawaban untuk ininya apa Kak? Soalnya ada kata isopurul 항공편으로 보내고 싶은데 bahas dulu. Di bagian sini ya ada kata kusipta, ini artinya ingin. Tata bahasa. Kemudian ada kata boneda itu artinya mengirim. Jika ingin mengirim, ada ero di bagian sini tata bahasa, maknanya bisa banyak, tapi kalau di sini lebih ke melalui. Untuk kata ero kan banyak ya, waktu itu kita udah bahas, bisa diartikan ke, bisa diartikan dengan, dan lain-lainnya.
melalui. Oke, jadi jika ingin mengirim melalui 공항편 itu artinya lewat udara, melalui udara atau pakai pesawat ya. Isopo, sopo itu artinya paket. Ada i ini. Jadi ingin mengirim paket ini melalui udara atau pakai pesawat. Ada ende di situ, tata bahasa yang kemarin Bu Sam sudah jelaskan. Kalau di sini merujuk pada kata koma, tidak ada artinya. Momomo igamani naul got kata. So, 걱정 ini. Bahas dari belakang ya, ada kata 걱정. 걱정 itu artinya khawatir. Khawatir, oh boleh ini di sini nende itu artinya tetapi boleh, tergantung konteks ya. Kalau di sini endenya tetapi. Tetapi saya khawatir ada aoso di sini artinya karena ergot kata pernah kita bahas atau belum? Nanti kita bahas ya untuk kata tata bahasa ergot kata artinya sepertinya. Sepertinya ada kata naoda itu artinya keluar, mengeluarkan. Money artinya banyak. Iya, jadi tapi saya khawatir karena sepertinya akan banyak mengeluarkan pasti biaya. Jawabannya yang nomor 2 ya, karena kalau yang nomor 1 nggak mungkin, nomor 3 nggak mungkin, dan yang lainnya nggak mungkin. Oke, kita coba lanjut lagi untuk yang berikutnya, yang nomor 7. Oke, nomor 7 sama ya untuk kolom kosong. Kita bahas dulu untuk jawabannya. Di bagian sini ada kata simbunjeng. Simbunjeng itu artinya adalah KTP. Ada tengokjeng itu artinya bisa surat, bisa kartu tergantung ya. Tapi bisa kalau tengokjeng berhubungan dengan kartu, bisa kartu registrasi atau kartu pendaftaran. Kalau ada wegugin nyok tengokjeng, itu ya kartu alien, kartu registrasi untuk orang asing. Jadi bisa berupa surat atau sebenarnya bisa berupa kartu, tergantung konteksnya kalau ada kata jeng. Kemudian ada cagyokjeng, sama ya berhubungan dengan surat atau kartu juga, tapi di sini ada kata cagyok. Cagyok itu artinya keahlian. Jadi untuk kata cagyokjeng bisa kita artikan sertifikat keahlian. Terus ada haksengjeng, berhubungan dengan hakseng ya, tapi jengnya berhubungan dengan kartu, jadi kartu pelajar. Kita bahas yuk satu-satu. Di bagian sini ada kata jonen saya. Dari sini nih ada aoso. Oke, aoso itu artinya karena di bagian sini konteksnya ya. Ada kata gosip tata bahasa lagi itu artinya ingin, karena ingin. Ada kata tada. Tada macam-macam artinya, tapi kalau di sini lebih ke artinya mendapatkan. Oke, karena ingin mendapatkan momomo miyongsa. Miyongsa itu artinya penata rias salon. Orangnya ya. Oke, kalau Myeongsil itu tempatnya, kalau Myeongsa itu orangnya ya. Oke, kemudian kita lanjut aja dulu dari belakang ya, ada kata batsemnida itu artinya menerima, mendapatkan boleh. Gyoyuk itu artinya pelatihan. Myeong itu artinya tata rias. Myeongnya aja berarti tata rias. Kalau Myeongsa orangnya, Myeongsil itu tempatnya. Ada kata iryoil, minggu ya, di hari Minggu. Menerima pelatihan tata rias di hari Minggu karena ingin mendapatkan jelas. Pasti nomor 3, sertifikat keahlian penata rias salon. Karena yang lainnya nggak mungkin, karena berhubungan dengan kartu identitas ya. Oke, kita lanjut yuk untuk yang berikutnya. Nomor 8. Nah, kalau nomor 8, Mbak, sama, kita bahas jawabannya dulu itu lebih enak. Ada candun. Candun itu artinya bisa diartikan uang kembalian, uang receh juga bisa, tergantung konteksnya ya. Kemudian ada kata harin kon. Harin itu artinya diskon, konnya berhubungan dengan kartu juga boleh, tapi di sini harin kon kita artikan voucher diskon aja ya, lebih enak. Kemudian ada Yonsujeng. Yonsujeng itu artinya kwitansi. Kemudian ada Sinyong kade, kartu kredit.
Oke, kita masukkan satu-satu lagi ya di bagian sini. Ada mulgonel salte, ada tata bahasa di sini, ada lt, nanti kita bahas di belakangnya. Lt itu artinya saat, boleh ketika, boleh bebas maknanya. Ada kata sada di situ artinya membeli, mulgon itu barang. Jadi saat membeli barang, momomokuk kuk artinya harus, 받으세요 artinya menerima, ada seo itu bentuk suruhan ya, artinya lah gitu. Terima, harus terima gitu. Harus terima apa? Nah, ini kita masih bisa ini satu-satu kita masukkan dan masuk semua. Harus menerima uang kembalian kan bisa, menerima voucher bisa juga, menerima kwitansi bisa dan seterusnya. Maka kalau seperti itu kita lanjutkan kalimat berikutnya ya. 나중에 물건을 바꾸거나 환불할 때 필요합니다. Di sini ada kata 환불할 때, tata bahasa lagi lt artinya ketika sama ya, saat. Pamburada mengembalikan atau kemarin ya boleh diartikan menukar dengan uang nggak apa-apa. Tapi kalau ini bisa memaknainya jadi mengembalikan tetur ya. Hmm. Kemudian ada gona, kita bahaskan kemarin lagi muncul lagi kosakata tata bahasa atau yang nempel pada kata kerja. Ada pakuda itu mengganti. Mengganti, menukar boleh bebas. Ya, oke. Ada mulgon barang, najunge, selanjutnya. Nanti juga boleh, nantinya nggak apa-apa juga, maknanya bisa macam-macam ya. Nantinya ketika mengembalikan atau menukar barangnya, piryohamni tadi Bu, dibutuhkan. Berarti apa yang dibutuhkan untuk ketika mengembalikan atau mau menukar barang? Pasti adalah kwitansi. Jawabannya nomor 3. Oke. Kita lanjut ya untuk yang nomor 9. Soal nomor 9, muosedehan ya, mengenai apa? Kita bahas dulu untuk jawabannya. Ada 통장에 서명하기. 서명하다 itu artinya menandatangani. 통장 itu buku rekening. Jadi menandatangani di buku rekening. Tanda tangan di buku rekening boleh. Ada tata bahasa gi, nanti kita bahas di belakang ya. Digunakan untuk membendakan kata kerja maupun kata sifat. Lanjut dulu, kemudian ada kata 은행에서 송금하기. 송금하다 itu mentransfer, 은행에서 di bank, mentransfer uang di bank. Lanjut nomor 3 ada 은행에서 통장 만들기, 만들다 membuat, 통장 rekening, 은행에서 di bank. Jadi membuat rekening di bank. Kemudian ada 외국인 등록증. Nah ini tadi ya, 외국인 등록증, 만들기 membuat kartu tanda pengenal orang asing. Oke, kita bahas dari paragrafnya ya. Kalau kayak gini boleh kalian terjemahkan awal akhir. Kalimat awal, kalimat akhir. Kalau nggak nemu ya udah nanti kalian coba cari satu persatu gitu ya. Bahas dulu deh kalimat yang pertama ada 은행에 가서 통장을 만들려면 신분증이 필요합니다. Oke, jadi di sini ada kata 의료면. 의료면 itu tata bahasa jika bermaksud, mandelda itu artinya membuat, tadi sudah di sini ya, mandelda membuat 통장 rekening. Oh, ada kata di sini enenge kaso dulu, ada kata aoso di sini maknanya lalu, kadaknya pergi, enenge ke bank. Pergi ke bank, lalu bermaksud jika bermaksud untuk membuat rekening, 신분증이 필요합니다. Membutuhkan kartu identitas atau KTP boleh. Kemudian kita bahas kalimat bawahnya nggak apa-apa. 그리고 통장에 서명을 하면 통장이 발급됩니다. 그리고 dan 통장에 서명하면 ada tata bahasa emyon lagi di situ ya, artinya karena jika 서명하다 menandatangani di buku rekening, 발급되다 itu artinya menerbitkan, terbit karena bentuknya ada dwida belakang. Kalau 발급하다 menerbitkan, tapi kalau hadanya diganti pakai kata dwida, maknanya jadi pasif, jadi terbit, diterbitkan.
gitu ya. Sama halnya kalau gini, Yolda membuka, Yolida itu terbuka. Jadi kalau ada tambah-tambahan itu pasti jadi bentuknya pasif gitu ya. Kalau yang ada hada jadi dweda itu juga sama. Balgeb hada menerbitkan, balgeb beda jadi diterbitkan. Tungjang itu artinya buku rekening. Jadi buku rekeningnya diterbitkan. Jadi di bagian sini butuh rekening, terus yang paling akhir berhubungan dengan tanda tangan, terus diterbitkan. Pasti kita lihat aja, kalau tanda tangan di buku rekening, kalimat pertama tadi nggak berhubungan dengan tanda tangan, cuma yang paling akhir aja, maka masih kurang tepat. Kalau yang nomor 2, mentransfer uang di bank, nggak perlu kan kita pakai simbunjeng, nggak perlu. Kemudian kalau untuk yang nomor 3, membuat buku rekening di bank, nah ini stepnya bisa ya. Kalau untuk yang nomor 4 nggak berhubungan dengan wegugik tengok tengok jeng, tidak buat itu ya, tapi berhubungan dengan tungjang, maka jawabannya jelas nomor 3. Jadi kalau soal-soal kayak gini tuh kalian coba aja kalimat pertama, habis itu kalau belum menemukan langsung kalimat akhir, pasti nanti tahu stepnya. Tapi kalau masih agak rancu atau bingung ya udah terjemahkan lagi kalimat yang kalimat kedua, terus kalau belum nemu kalimat ketiga, baru kalimat keempat gitu ya. Atau boleh kalau di sini yang kasih Duisem kasih kuning ya, ada simbuncengi piryohamnida, butuh KTP. Boleh diambil sedikit-sedikit, jangan diterjemahkan satu kalimat, terjemahkan semua, jangan gitu ya. Kemudian untuk kalimat berikutnya ada simbunjengel boyojuda, memberitahukan atau menunjukkan KTP. Setelah butuh KTP, ditunjukkan KTP-nya. Terus apalagi ada sincong sorel semnida, menulis surat pendaftaran, kayak itu menuliskan surat permohonan atau pendaftaran. Juga itu stepnya. Yang paling akhir menandatangani. Ya udah jelas. Jawabannya yang nomor 3. Gitu ya. Intinya pokoknya kalimat pertama, kalimat terakhir, kalau nggak nemu, ya udah ambil beberapa kata dalam kalimat-kalimat yang nomor 2, 3 maupun yang lainnya. Begitu caranya ya. Oke, kita coba lanjut lagi yuk untuk yang nomor 9, untuk reading terakhir di bagian sini sama, disuruh mencari yang sesuai ini ya. Oke, kita coba ini dulu, pahami untuk jawabannya lagi-lagi ya. Ada Monica 씨는 지금 아프지 않습니다. Monica, ada cianta bentuk negatif itu artinya tidak, apuda itu artinya sakit, 지금 sekarang. Jadi Monica sekarang tidak sakit. Oke. Dilihat aja di kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, maaf. Jadi kalau seperti ini, kalian pahami dulu jawabannya, kemudian cari di paragraf gitu. Carinya ya udah yang berhubungan dengan kata abuda. Nih, nomor 1 ini yang Duisem kasih ini ya. 오늘 너무 아파서 회사에 못 갑니다. Ada tata bahasa aoso karena ada nomu sangat, apuda sakit karena sangat sakit oner hari ini. 회사에 못 갑니다. Ada tata bahasa ya, bentuk negatif tidak bisa pergi ke perusahaan atau kantor. Maka jawaban yang nomor 1 ya udah pasti salah karena dia sakit gitu. Paham ya? Kemudian untuk soal yang nomor 2, coba ada Monica 씨는 오늘 회사에 갈 것입니다. 갈 것입니다. Monica ada 을 것이다. 을 것이다 itu sama dengan 을 거예요. Itu sama dengan 을 거예요. Artinya akan. Gitu. Jadi akan pergi 회사에 ke kantor 오늘 hari ini. Monica akan pergi ke kantor hari ini. Nah, maka juga yang bagian sini 회사에 못 갑니다. Dia tidak bisa pergi. Maka jawaban yang nomor 2 juga pasti salah karena nggak pergi. Kalau di sini kan akan, berarti melakukan. Kemudian untuk yang nomor 3, di sini ada Monica 씨는 어제 야구에 못 갔습니다. Monica tidak bisa gada pergi yaguge ke apotik. Oje kemarin. Monica tidak bisa pergi ke apotik kemarin. Maka lihat, cari di paragrafnya ya. Di paragraf yang keempat ada 어제 약국에서 약을 사 먹었는데 아직도 아파요. 어제 kemarin,
Kemudian dari sini ya, sa 먹었는데. Sada ini sebenarnya untuk kata sa 먹었는데 itu dari kata sa ada sonya. Jadi ada aoso. Jadi beberapa tata bahasa aoso itu dalam suatu paragraf suka dihilangkan. Kayak ini, sa 먹었는데. Sebenarnya ada aosonya tapi dihilangkan. Jadi membeli sonya di situ aosonya lalu, membeli lalu makan gitu ya. Membeli obat lalu memakannya. Membeli obat di apotik lalu meminumnya. Kalau kita kan bahasanya meminumnya. Nende koma 아직도 아파요. Masih ada do-nya juga, masih juga sakit gitu. Maka untuk jawaban yang nomor 3 juga pasti salah karena dia pergi ke apotik. Nah, yang salah tuh bagian sini. Oke. Bisa ini ya, kasih garis atau kasih lingkar bagian salahnya yang mana. Jawabannya jelas yang nomor 4. 모니카 씨는 어제 저녁부터 배가 아팠어요. 모니카 배가 아팠어요. sakit perut 어제 저녁부터 sejak kemarin malam. Oke, jawabannya di paragraf di kalimat ketiga. 어제 저녁부터 배가 아프고 계속 설사를 했어요. 어제 저녁부터 sejak malam kemarin 배가 아프다, sakit perut, go, dan 계속 terus-menerus 설사를 하다, diare. Sakit perut lalu terus-menerus diare begitu ya. Maka jawabannya jelas yang nomor 4. Kita lanjut ya. Ke bagian listening. Kita dengarkan dulu untuk audionya nomor 1 ya. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1, 토를 합니다. 2, 콧물이 납니다. 3, 기침을 합니다. 4, 설사를 합니다. 다시 들으십시오. 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1, 토를 합니다. 2, 콧물이 납니다. 3, 기침을 합니다. 4, 설사를 합니다. Oke, kita coba bahas ya. 이 사람의 증상은 어떻습니까? 증상 di situ artinya gejala. Gejala. Gejala orang ini 어떻습니까? Bagaimana? Oke, maka kita bahas dari jawaban nomor 1. 토를 합니다. 토하다 artinya muntah. Kemudian ada 콧물이 나다. 콧물 itu artinya ingus, nada keluar-keluar ingus atau boleh diartikan pilek. 기침을 하다, 기침하다. 기침 itu artinya batuk. 기침을 하다, batuk. Ada 설사를 하다 tadi ya, artinya diare. Maka gambar di sini dia orang diare. Jawabannya yang nomor 4. Kita lanjut. Kita dengarkan lagi audionya. 2번, 이 사람은 무엇을 합니까? 1, 집을 청소합니다. 2, 식당에서 돈을 냅니다. 3, 은행에서 돈을 찾습니다. 4, 이름과 주소를 씁니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 합니까? 1, 집을 청소합니다. 2, 식당에서 돈을 냅니다. 3, 은행에서 돈을 찾습니다. 4, 이름과 주소를 씁니다. Oke, kita coba bahas ya untuk jawabannya. Di bagian sini ada kata 집을 청소합니다.
청소하다 itu artinya bersih-bersih, membersihkan. Ada 집 artinya rumah. Jadi membersihkan rumah, bersih-bersih rumah boleh. 식당에서 돈을 냅니다. Maka jawaban nomor 1 nggak sesuai ya. Nomor 2, 식당에서 돈을 냅니다. Neda di sini salah satu artinya adalah membayar, 돈 uang, 식당에서 di restoran. Kantin boleh tergantung konteks ya. Jadi membayar uang di restoran. Salah juga. Nomor 3 ada 은행에서 돈을 찾습니다. 찾다, 찾습니다 itu sebenarnya maknanya ada banyak ya. Kalau 찾다 itu bisa diartikan mendapat, mencari, bisa macam-macam. Maka di sini maknanya lebih ke kata mendapatkan ya. Ada kata 돈 uang, 은행에서 di bank, mendapatkan uang di bank. Oke, kalau yang nomor 4 이름과 주소를 씁니다. Sudah maknanya ada banyak. Salah satunya kalau di sini konteksnya artinya menulis. Menulis juso itu artinya alamat, gua artinya dan, irem nama, menulis alamat dan nama. Maka jawabannya jelas ya, nomor 3 mendapatkan uang di bank. Oke, kita lanjut untuk berikutnya ya. Kita dengarkan lagi audionya. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 주사도 맞아야 해요? 다시 들으십시오. 주사도 맞아야 해요? Oke, kita coba bahas dari audionya ya. Ada 주사도 맞아야 해요. Jusa itu suntikan. Kalau jusa를 맞다 itu artinya disuntik. Kemudian ada kata do, ini artinya juga. Ataupun ada tata bahasa aoyahada, harus. Apakah saya harus disuntik juga? Itu maknanya. Maka jawaban yang sesuai yang mana? Masuk satu persatu. 아니요, 목도 아파요. 아니요, tidak. Mokto, mok itu artinya bisa leher, bisa tenggorokan. Kalau di sini konteksnya tenggorokan ya, ada do-nya juga. Tenggorokanku juga apayo sakit, enggak berhubungan karena menanyakan tentang disuntik atau enggak. Nomor 2, 네, 어제부터 아팠어요. Iya, sejak kemarin sakit, enggak berhubungan juga. Kalau yang nomor 3, 아니요, yang 받아가세요. 아니요, tidak. 약만 obat saja. 받아가세요. Pergilah. Di sini maknanya enak diartikan kata batanya saja ya. Hanya menerima obat saja. Maka jawabannya jelas ya. Nomor 3. Nomor 4 dulu ada kata 네, 오늘 집에서 쉬세요. 네, iya. 오늘은 hari ini 집에서 쉬세요. Beristirahatlah di rumah. Oke, jawabannya nomor 3 ya. Jadi cuma terima obat saja, nggak perlu disuntik. Kita lanjut untuk yang nomor 4. Kita dengarkan lagi. 4번, 죄송합니다, 손님. 음식물을 가지고 공연장에 들어갈 수 없습니다. 다시 들으십시오. 죄송합니다, 손님. 음식물을 가지고 공연장에 들어갈 수 없습니다. Oke, kita bahas ya dari audionya tadi. 죄송합니다 artinya maaf. 손님 ini bisa banyak artinya ya, bisa diartikan customer boleh, artinya tamu juga boleh. Kalau di sini pelanggan lebihnya ya, lebih ke pelanggan. Oke. Kalau tamu, misalnya ada tamu ke rumah itu juga 손님 ya. Jadi bisa apa aja gitu makna dari kata 손님. 음식물, mul itu barang, 음식 itu makanan. Jadi barang yang berupa makanan. 가지다 itu artinya membawa. Oke, go di bagian sini konteksnya go kan kemarin bisa diartikan dan, bisa salah satunya kita artikan dengan. Kalau di sini konteksnya dengan. 공연장, 공연 itu artinya pertunjukan, ada jang berupa tempat, jadi tempat pertunjukan.
들어가다 itu artinya masuk. 수 없다 itu artinya tidak bisa, tata bahasa ya. Jadi maaf pelanggan tidak bisa masuk ke tempat pertunjukan dengan membawa makanan gitu. Maka jawabannya kita bahas yuk untuk yang nomor 1. 지금부터 조용히 하겠습니다. 지금부터 sekarang, mulai sekarang, ada kata butonya ya, mulai sekarang 조용히 하겠습니다. Ada cat. Kemarin kita udah bahas bentuk future ya, artinya akan. Jadi saya akan diam, 조용하다. 조용하다 artinya diam. Gak berhubungan ya. Lanjut nomor 2. 시간이 없으니까 먼저 갈게요. Ada tata bahasa enika di sini, artinya karena. Sigan, waktu, opta tidak ada. Karena tidak ada waktu, 먼저 갈게요. Ada ilke tata bahasa future juga ya, artinya juga akan pergi, 먼저, lebih dulu, duluan boleh. Oke, nggak berhubungan juga. Lanjut nomor 3, 그럼 다 마시고 들어가야겠네요. 그럼 itu artinya kalau begitu, 다 semuanya, masida minum, go di sini artinya diartikan dengan. Atau lalu bisa. Ini konteksnya lalu saja. 들어가다 itu artinya masuk, sudah ya. Aoya hada harus. Ada kata ket di sini akan. Nah, di bagian sini, jadi kalau begitu, saya akan meminum semuanya, lalu akan masuk. Maka jawabannya jelas nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. ada 다음에는 좀 더 일찍 오겠습니다. 다음에는 berikutnya, 좀 더 일찍 lebih awal, sangat-sangat lebih awal ya, ada 좀 더. Ada kata 오겠습니다 akan datang. Jadi selanjutnya saya akan datang lebih awal gitu, nggak berhubungan juga. Jawabannya nomor 3 ya. Karena yang berhubungan dengan makanan maupun minuman. Emsingmul ini bisa apapun ya, bisa makanan dan minuman gitu. Cuma di sini konteksnya karena ada mulnya, jadi bisa makanan, bisa minuman. Oke, kita lanjut ya untuk berikutnya. Oke, kita dengarkan audionya. 5번. 배송을 하는데 얼마나 걸릴까요? 다시 들으십시오. 배송을 하는데 얼마나 걸릴까요? Oke, di sini ada kata 배송을 하는데 얼마나 걸릴까요? Berhubungan dengan lagi-lagi paket ya. 배송을 하다, 배송 itu apa namanya, via kapal ya. Saya mau mengirimkan via kapal kayak gitu. Melakukan pengiriman via kapal, nendeknya. 얼마나 걸릴까요? Ada 걸리다, memerlukan waktu. Memerlukan waktu, membutuhkan waktu boleh. 얼마나, berapa lama. Berhubungan dengan waktu ya. Kita masuk yuk untuk jawaban nomor 1. 배편으로 보내면 좀 싸요. Ada kata 면, tata bahasa 면, jika, 보내다, mengirim, 배편, melalui kapal, 좀 싸요, sedikit murah, nggak berhubungan ya. Lanjut, untuk yang nomor 2, 저쪽에 편지 봉투가 있어요. Ada, 봉투 itu artinya plastik, kantong plastik. 편지, surat, kok kantong plastik, maaf. 봉투 itu artinya amplop, maaf ya geng ya. Nah, itu 봉투, beda. Oke, jadi ada amplop, surat, ada 저쪽, itu artinya sana, di sana. Oke, kemudian ada 특급으로 하면, jika menggunakan 특급 ekspres kilat. Nah, 3일 정도예요, sekitar 3 hari. Ini yang berhubungan dengan waktu. Maka jawabannya jelas ya, nomor 3. Kalau yang nomor 4, 소포를 저울 위에 올려주세요. Ada AO juga ya, sama ada ESEO bentuk perintah. Silahkan 올리다 bentuk dasarnya menaikkan, 위에 ke atas, 저울 timbangan. Apanya? 소포 paket. Jadi naikkanlah paket ke atas timbangan. Enggak berhubungan juga.
Lanjut ya, untuk yang nomor 6. Kita dengarkan lagi audionya. 6번. 수지 씨는 기숙사에서 여기까지 어떻게 오셨어요? 다시 들으십시오. 수지 씨는 기숙사에서 여기까지 어떻게 오셨어요? Kita bahas ya. Jadi sujudsi는 기숙사에서 여기까지 어떻게 오셨어요? Kalau ada kata ke 어떻게 오셨어요 pasti berhubungan dengan naik apa. Itu. Naik apa 여기까지 sampai sini. 기숙사에서 dari asrama. Oke, dari asrama sampai sini naik apa? Coba kita cari nomor 1 dulu. Ada 오늘 대삼분쯤 걸렸어요. Memerlukan waktu sekitar 30 menit ke tempat yang akan didatangi. Ada D di sini. D ini berhubungan dengan tempat ya, geng ya. Oke, ada nennya artinya yang. Datang. Jadi memerlukan waktu sekitar 30 menit ke tempat yang akan didatangi gitu. Nggak berhubungan ya. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada 기숙사에서 여기까지 멀어요. 기숙사에서 여기까지 멀어요. Dari asrama 여기까지 sampai sini 멀어요 dari kata 멀다 artinya jauh. Nggak berhubungan juga. Nomor 3 ada 지하철을 2번 갈아타고 왔어요. Datang ke belakang ya, udah datang, go-nya dengan, 갈아타다 transit, ganti transportasi. 2번, 2-nya 2, bon di sini lebih ke kali. Jadi 2 kali 지하철 naik kereta bawah tanah gitu. Udah jelas berhubungan dengan naik apa, ya kan? Nomor 3 jawabannya. Nomor 4, 오늘 아침에 기숙사에 돌아왔어요. Kembali ke asrama 오늘 아침 pagi hari ini. Enggak berhubungan karena enggak nanyain waktu. Lanjut. Nomor 7 ya. Kita dengarkan atau kita bahas dulu untuk jawabannya. Pertanyaannya di sini ada kata 남자는 왜 여기에 왔습니까? Laki-laki 왜 kenapa datang ke sini? Kita coba dengarkan audionya ya. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 7번. 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 다시 들으십시오. 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. Kita bahas ya. Ada Monica si 계세요. Ada kata 계시다 ya. Bentuk honorifik dari kata ita, 있어요. Artinya ada. Monica ada. 네, iya. 그런데 di sini lebih ke artinya ngomong-ngomong. By the way, 누구세요? Siapa Anda? Bentuknya honorifik juga ya. 택배 왔습니다. 왔습니다. Dari kata udah datang. 택배 itu artinya paket. Maksudnya kalau di kita nyebutnya ada paket begitu. Tapi kalau di Korea nyebutnya 택배 왔습니다. Datang paket gitu ya. Tapi kalau kita ada paket gitu. Jawabannya kita bahas dulu nomor 1. 편지를 보내려고 왔습니다. Datang. Bermaksud untuk mengirim surat. Nggak berhubungan dengan surat. Jawaban nomor 1 nggak tepat. Nomor 2, 택배를 받아야 해서 왔습니다. Datang karena harus mendapatkan paket. Oke, kita lanjut dulu ya untuk yang nomor 3. 여자를 만나고 싶어서 왔습니다. Datang karena ingin bertemu si cewek. Nggak juga nggak kenal ya. Oke, kita yang lanjut nomor 4. Ada 택배 물품을 전달하려고 왔습니다. Datang bermaksud untuk 전달하다 itu menyampaikan. Menyampaikan apa?
물품 itu barang. Barang berupa apa? 택배, paket. Jawabannya jelas yang nomor 4. Kenapa nggak nomor 2? Karena kan bukan yang menerima, tapi yang mengirimkan atau yang menyampaikan paketnya gitu. Karena si cowok itu kurir. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nomor 8. Bahas dulu untuk pertanyaannya. 남자는 어디가 아픕니까? 남자 laki-laki 어디가 아픕니까? 아프다 sakit. Di mana yang sakit? Maka kita dengarkan audionya. 8번. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 다시 들으십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. Oke, kita bahas ya. Apa namanya audionya dulu kita bahas. 어서 오세요, selamat datang. 어떻게 오셨어요? Butuh bantuan apa? 요리 나고 머리가 아파요. 요리 나다 artinya demam, go-nya dan 머리가 아파요 sakit kepala. Jelas ya? Maka jawabannya pasti kita bahas dulu jawabannya deh. Ada 콧물이 많이 납니다. Banyak pilek keluar ingus banyak. Karena kalau kutmul itu ingus nada keluar. Ada maninya banyak. Lanjut nomor 3, 머리가 아프고 요리 납니다. Jelas ya jawabannya nomor 2. Sakit kepala dan juga demam. Oke, kalau yang berikutnya 언제부터 요리 났어요? Sejak kapan demamnya? 아침부터 그랬어요. Sudah dari pagi tadi. Yogi 약을 드릴게요. Saya akan memberikan obat ya. 밥을 먹은 후에 드세요. Minumlah setelah makan. Gitu. Karena yang nomor 3 udah jelas enggak ya, tapi kita bahas juga jawaban nomor 3. 아침부터 소화가 안 됩니다. Sejak pagi pencernaannya terganggu. Kemudian yang nomor 4, 밥을 먹은 후에 setelah makan 설사를 했습니다. Saya diare. Oke, jawabannya nomor 2 ya. Gejalanya sakit kepala sama demam. Lanjut nomor 9. Pertanyaannya dulu. 여자는 대화 후에 무엇을 할 겁니까? Si perempuan 대화 후에 setelah percakapan akan melakukan apa? Kita dengarkan audionya. 9번. 수지 씨, 근무 시간에 어디에 갔다 왔어요? 죄송해요, 반장님. 점심 먹고 속이 너무 안 좋아서 휴게실에서 좀 쉬었어요. 많이 아프면 일찍 들어가서 약 먹고 좀 쉬도록 해요. 다시 들으십시오. 수지 씨, 근무 시간에 어디에 갔다 왔어요? 죄송해요, 반장님. 점심 먹고 속이 너무 안 좋아서 휴게실에서 좀 쉬었어요. 많이 아프면 일찍 들어가서 약 먹고 좀 쉬도록 해요. Oke, kita coba bahas ya. Dari ini dulu deh. 수지 씨 근무 시간에 di jam kerja 어디에 갔다 왔어요? Dari mana aja kamu? Kayak gitu atau bolak-balik kemana aja? 죄송해요. Maaf, 반장님 bos. 점심 먹고 속이 너무 안 좋아서 karena makan siang lalu perutku bagian sok itu bagian dalam ya, nomu sangat ancoa tidak bagus atau tidak enak gitu. Maksudnya badannya tuh dalamnya tuh nggak enak badan.
휴게실에서 좀 쉬었어요. 휴게실에서 di ruang istirahat 좀 쉬었어요. Saya beristirahat tadi kayak gitu. Bentuknya past tense soalnya. 많이 아프면 jika sangat sakit 일찍 들어가서 pulang lebih awal lalu 약 먹고 minum obat dan juga 좀 쉬도록 해요. Beristirahatlah begitu. Ada turuk hada. Nanti kita bahas ya tata bahasa turuk hada. Kita bahas yuk. Di sini nanyain setelah percakapan itu ngapain gitu kan? Kita yuk nomor 1 di situ ada 집에서 가서 쉽니다. Pulang ke rumah, aoso lalu swida beristirahat. Oke, jelas ya jawabannya nomor 1. Karena kalau yang kedua, 약을 먹고 계속 근무합니다. 약 먹고 minum obat, go, lalu 계속 terus-menerus 근무하다. Terus bekerja kan enggak sakit dipaksa enggak boleh. Lanjut, nomor 3 ada 점심을 먹으러 집에 갑니다. Pergi 집에 가다 ya pulang ke rumah. 으러 untuk makan siang. Wah, enggak juga. Kalau yang nomor 4, 병원에 가서 pergi ke rumah sakit, aoso lalu 진찰을 받습니다. Menerima pemeriksaan atau diperiksa kayak gitu ya. Oke, maka jawabannya nomor 1 jawabannya. Satu lagi yang terakhir kita dengarkan, kita bahas dulu jawabannya deh, pertanyaannya. 남자는 왜 외국인역 지원센터에 갔습니까? 남자, si laki-laki, 왜, kenapa? 갔습니까? Pergi ke pusat bantuan tenaga kerja asing. Kita dengarkan yuk. 10번. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. 다시 들으십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. Oke, kita coba bahas ya untuk audionya. 어떻게 오셨어요? muncul lagi ya. Butuh bantuan apa gitu maknanya. 한국어 교육을 신청하려고 하는데 ada 려고 하다 bermaksud untuk 신청하다 itu artinya mendaftar. 교육 pelatihan 한국어 bahasa Korea. 근데 tapi 어떻게 해야 돼요? Harus melakukan apa? Kayak gitu. Harus bagaimana saya? 그럼 kalau begitu 먼저 이 성처를 쓰고 먼저 pertama-tama boleh terlebih dahulu terserah maknanya macam-macam ya. Pertama-tama isi 신청서를 쓰고 tulislah 신청서 formulir pendaftaran ini go-nya dan 잠깐만 기다리세요. Tunggulah sebentar. Ini sebentar. Kalau 기다리다 itu menunggu ada eseyo bentuk suruhan. Tunggulah sebentar. Oke, tadi kenapa ya alasannya kenapa pergi ke pusat bantuan tenaga kerja asing? Kita bahas yuk. Jawaban nomor 1. 상담을 받고 싶었어요. Karena ingin mendapatkan konsultasi. Maksudnya ingin berkonsultasi. Enggak sesuai juga. Kalau yang nomor 2, 지원 봉사를 하고 싶어서. Karena ingin 지원 봉사. Melakukan kegiatan volunteer. Enggak juga ya. Oke, nomor 3, 한국어를 배우고 싶었어요. Karena ingin belajar bahasa Korea. Jawabannya nomor 3 ya. Kalau yang nomor 4, 무료 치료를 받고 싶었어요. Karena ingin mendapatkan pemeriksaan gratis. Enggak juga. Jawabannya jelas nomor 3 ya. Ingin belajar bahasa Korea. Oke, udah selesai untuk 20 soalnya. 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.